Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru untuk kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Senang sekali, sekalipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi lewat channel YouTube ini, ibadah kita terus, ya sudah hampir 4 bulan, kita terus dapat beribadah bersama-sama. Dan kita telah menaikkan pujian kita telah meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan saya percaya pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan, kita pun akan diberkati. Kami juga menyapa untuk saudara sekalian yang lain yang mengikuti atau lewat channel ini, dan kami berdoa supaya juga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, inilah waktu yang indah yang Tuhan berikan lagi kepada kami untuk kami beribadah. Sekalipun kami tidak bisa tatap muka dengan saudara kami, dengan jemaat-Mu satu dengan yang lain, tapi kami bersyukur kehadiran Tuhan membuat kami bersukacita. Dan inilah saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu, dan hidup kami makin hari makin diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami, supaya satu kali kelak kalau kami bertemu dengan Tuhan, kami boleh kedapatan tidak bercacat celah. Justru hidup kami makin berkenan, disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau beri judul renungan firman Tuhan, yaitu hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, bacaan kita adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Ayat ini adalah ayat yang tidak asing lagi dan mungkin sudah sekian kali kita baca. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkannya firman Tuhan ini, yang saya beri judul hidup dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan bunyi demikian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saya ambil judul dari yang kalimat terakhir, katakan itulah yang dikehendaki Allah. Banyak orang mengatakan bahwa mengucap syukur itu dikehendaki Allah. Tapi sebetulnya kalau saya melihat ayat 16, 17, 18 itu perintah, yaitu berhubungan sekali. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi saya mau katakan hidup dalam kehendak Tuhan adalah bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Ya, jadi itu semua kalau kita lihat walaupun berbeda, tetaplah, senantiasa, dan dalam segala hal artinya sama. Makanya saya katakan orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dia harus bersukacita senantiasa, berdoa senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Jelas ini ya. Itu dikatakan dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi siapa itu? Bagi kita adalah orang-orang. Jadi orang-orang percaya, kalau hidup kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus tetap berdoa senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Ya, sebetulnya kalau kita mau ganti seperti itu. Nah, untuk itu saya mau mengajak saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat tentang satu, bersukacita senantiasa. Mungkin pertanyaannya kenapa ya, kok nggak
mengucap syukur dulu, baru bersuka cita atau tetap berdoa. Tapi bersuka citalah. Dan saya sering memperhatikan firman Tuhan bahwa kalau ada kalimat-kalimat memang yang seperti ini, pasti Tuhan punya maksud. Ya. Mengapa urutan itu bersuka cita dulu, baru berdoa dan mengucap syukur? Sebab orang yang hatinya bersuka cita, artinya orang yang bisa bersuka cita senantiasa dalam situasi kondisi apapun juga, dia akan bisa berdoa dengan terus-menerus. Tetaplah berdoa, artinya senantiasa juga. Dan kalau dia udah bisa berdoa, dia bisa mengucap syukur. Nah, kenapa? Kalau orang hatinya kacau balau, tidak mungkin dia bisa berdoa senantiasa. Tidak mungkin. Nah, dimulai dengan hati yang bersuka cita. Hati yang tenang. Nah, justru kalau kita hati tenang, bisa menguasai suasana hati, sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan, maka kita tetap bersuka cita dan bisa tetap berdoa. Jadi ya, tetap bersuka cita, tetap berdoa. Bersuka cita senantiasa, berdoa senantiasa. Nah, hari-hari ini, ya seperti yang minggu lalu saya katakan, kita harus bisa menjaga hati. Hati supaya apa? Supaya senantiasa bersuka cita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Makanya Paulus, dia pernah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam Tuhan, memungkinkan sekali, dan saya mau katakan, saya mau pastikan bahwa kalau kita ada dalam Tuhan, pastinya kita bisa bersukacita. Maka dikatakan sekali lagi, kukatakan, bersukacita. Nah, Filipi pasal 4, kita lihat konteksnya Paulus dalam penjara. Tapi justru tema surat Filipi dikatakan bersukacita. Karena Paulus, dia tidak mau terpengaruh sekalipun dia ada dalam penjara. Tapi dia tahu, ya, jiwanya dia terpenjara. Dia masih bisa memuji Tuhan. Dia masih bisa melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, tidak terbantahkan bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran, ya, stres dalam hidup, ya, dalam, ya, kita katakan dalam tatanan yang baru ini, ya, karena disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, keadaan dunia yang serba tidak menentu, dan segala sektor, terutama tatanan ekonomi, hancur. Ya. Nah, sekarang dikatakan new normal. Justru new normal ini kita sepertinya tidak normal, dan kita semua dibatasi, ya. Hati-hati, karena dikuasai oleh kekhawatiran, kita bisa hilang sukacita. Makanya disuruh yang pertama kali, bersukacitalah senantiasa. Mungkin mulut masih bisa tertawa atau tersenyum, tapi sesungguhnya hati bisa saja merana. Kekhawatiran adalah pencuri sukacita yang terbesar. Bukankah hati yang tidak bersukacita memicu terjadinya berbagai penyakit, alias mengganggu kesehatan itu imunitas kita. Ya. Kawan saya berkata, Pak, yang penting hari-hari ini jangan jengkel, jangan marah, jangan sampai kita itu ya disusahkan oleh hal-hal yang sepele atau dipusingkan oleh mungkin tugas-tugas, ya. Dibikin nyantai, dibikin rileks, tapi tetap bertanggung jawab, ya. Ya, seringkali kekuatan benar-benar akan menarik kita ke arah berlawanan, menjauh dari sasaran yang hendak kita tuju, sehingga fokus kita pun terpecah-pecah. Itulah sebabnya Paulus tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Hal ini bukan pada sikap menolak atau melarikan diri dari perasaan yang sedang dialaminya. Kita nggak bisa. Kita memang sekarang ini ada dalam situasi ya, kita harus memasuki dan menjalani. Ya, saya sering katakan, masalah itu jangan dicari, dihadapi. Persoalan, ya, kenyataan hidup itu jangan dihindari. Ya, kita harus hadapi. Tapi dengan Tuhan, kita pasti menemukan jalan keluar, jalan yang terbaik. Ya. Sikap yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, firman Tuhan berkata, bersukacita senantiasa. Bagi orang percaya ini sangat mungkin. Saya katakan tadi pasti, kalau dalam Tuhan bisa. Memang, kita tidak akan mampu bersukacita dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu,
Biar kita percaya bahwa Alkitab juga mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 10-11, Yohanes 15 ayat 10-11, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam hak kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, ikuti perintah Tuhan, nah, katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jangan sampai kita kehilangan atau kehabisan sukacita. Itu sebabnya Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi, hidup kita ini bukan hal yang kelihatan. Mungkin secara lahirnya kita merosot, tapi secara batinnya kita dibarui. Jadi, fokus kita harus tertuju pada besarnya, ya. Jadi bila fokus kita hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada, kita akan kehilangan sukacita. Tapi fokus kita harus kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita mengalami seperti Paulus, terjepit, di penjara, teraniaya, mengalami kapal karam, tertindas. Tapi dia mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa. Jadi yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Jaga hati kita ini. Supaya damai, sukacita jangan hilang dari kehidupan kita. Nah, setelah kita bisa menguasai situasi, bisa bersukacita, nggak terlalu sulit untuk dikatakan yang kedua, firman Tuhan tetaplah berdoa. Artinya apa? Berdoa senantiasa, tetaplah berdoa, itu artinya berdoa senantiasa. Jika kita rindu memiliki kehidupan yang berkualitas, kita pun harus berdisiplinkan diri dalam hal doa. Doa itu membuat hidup kita makin berkualitas. Semakin disiplin berdoa, semakin kita mengenal kehendak Tuhan, rencana dan kuasa Tuhan. Iya, orang yang suka doa, orang yang mendekat kepada Tuhan, dia makin akan mengerti, mengenal kehendak Tuhan, apa yang dikehendak Tuhan. Ya, itu kan analogi yang gampang sekali. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita makin mengenal, oh kesukaannya kalau makan suka sambal, oh kalau dia nggak suka dibercandain, oh kalau dia orangnya ini dan itu sebagainya. Kita akan makin mengenal karena kita dekat kan. Sampai hal yang kecil kita tahu, oh dia itu orangnya nggak boleh disakiti atau tertipu, dibohongi gitu kan, ada kan. Nah, kalau dia orangnya perfect, sempurna, artinya dia kalau kerjaan apa harus yang rapi. Saya banyak belajar itu, ya, hal-hal seperti itu. Jadi saya bisa tahu, sehingga saya bisa menempatkan diri saya, membawa diri saya, menguasai diri saya untuk menjadi teman yang baik, ya. Sehingga saya makin mengerti, oh iya. Jadi kalau dia ngomong ini pun, ya saya udah bisa menerjemahkan, ya, rencana dan apalagi kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan, ya, kita akan tahu kuasa Tuhan juga yang dinyatakan dalam diri kita. Nah, ketika kita secara konsisten mendisiplinkan diri dalam berdoa, saya percaya Roh Kudus akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi, di mana melalui kehendak Tuhan akan menjadi suatu kegemaran bagi kita. Jadi doa itu seperti Tuhan Yesus, pagi-pagi, siang hari, malam hari, itu menjadi kehendak Tuhan. Jadi, dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, oh kuasa Tuhan makin mengalir. Ya, akhirnya kita pun akan menjadi saluran kuasa Roh Kudus bekerja sebagaimana janjinya. Ya, banyak orang tahu bahwa berdoa itu penting, tetapi sangat sedikit yang mau bersungguh-sungguh dalam doa. Bersungguh-sungguh. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya waktu kita berdoa. Waktu kita berseru sama Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan. Ya. Dan biarlah kita mau berdoa, jangan hanya saat perlu saja. Doa sesungguhnya bukanlah sekedar aktivitas agamawi. Tetapi doa adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan secara mutlak. Jadi kita bergantung sepenuh, memohon, ya. Karena apa? Kita tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan
turun tangan menolong kita, apalagi hari-hari seperti ini. Jemaat Tuhan, saya melihat sendiri dan saya menyaksikan banyak yang pendapatan income-nya berkurang. Selalu kalau saya ketemu kawan saya pun ya turun omset turun. Ada juga yang gaji juga turun. Ya, banyak ya. Tapi kita tetap nyaranya tetap semangat. Tapi mereka masih dipelihara Tuhan, masih bisa hidup lah gitu ya. Jadi doa bukan sekedar sikap rohani biasa, tetapi merupakan hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi atau membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ya, saya kurang setuju dengan istilah intim dengan Tuhan. Ya, konotasinya kurang bagus, tapi karib membuat kita makin akrab dengan Tuhan. Wah, itu. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar, dan karena Dia mendengar, maka Dia akan menjawab. Ya, Tuhan nggak tuli. Bahkan kadang-kadang, ya, karena kita dekat dengan Tuhan, kita melakukan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belum kita berdoa, Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Doa bukan sekedar meminta apa yang kita mau kepada Tuhan, tapi jauh lebih dari itu. Itu bagaimana kita mengerti, memahami apa yang Tuhan mau. Ya, makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam doa-doa tersebut kita tidak memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita, tetapi kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang suka berdoa, dia akan mengerti dan tidak memaksakan kehendak, walaupun mungkin belum dijawab. Makanya doa itu yang bagus adalah biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seperti Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani. Ya, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi Tuhan bilang itu kemauan secara manusiawi. Tapi Tuhan bilang biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ada dua unsur doa yang harus dipahami, ya. Kesungguhan dalam berdoa dan sikap hati harus benar, ya. Itu yang kita harus ketahui tentang doa. Jadi doa yang dijawab Tuhan adalah yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sikap hati yang benar. Jadi saya katakan, jadi doa itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh, fokus, hati, pikiran, roh, dan jiwa. Ya, seperti itu kalau di Alkitab dikatakan Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Nah, sikap hati juga harus begitu. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab apa? Sebab yang kamu minta dihabiskan. Nah, jadi biarlah kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar. Yang ketiga, bagian yang terakhir adalah mengucap syukur senantiasa. Bukan hanya bersuka cita senantiasa, berdoa senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Ini ayatnya mengatakan kan, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi dalam segala hal itu bisa diartikan senantiasa. Dalam senang, susah, sedih, gembira, mengucap syukur. Ya. Bersuka cita senantiasa, berdoa senantiasa, mengucap syukur. Ketiga hal itu yaitu ya, bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara yang mudah, karena tanpa modal apapun, hanya lewat ucapan diri. Iya, kelihatannya mudah. Oh, kalau kita dari kelimpahan, diberkati, ya, banyak berkat-berkat, apalagi berkat jasmani, gampang mengucap syukur. Coba dalam keadaan kekurangan, coba dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, apakah kita masih bisa mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih ada makanan, walaupun mungkin nggak seperti hari-hari yang lalu. Selama 4 bulan ini kita mungkin hidup dengan hanya belas kasihan Tuhan, bukan dengan apa yang ada atau ada apanya, bukan, ya. Namun kenyataannya mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan. Jangankan dalam kondisi susah dan beban berat, saat segala sesuatu berjalan dengan baik pun, normal pun, ternyata kita sulit mengucap syukur. Dengan sengaja kita melupakannya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengucap syukur, berterima kasih. Pernahkah saudara mengucap syukur untuk kendaraan yang Tuhan berikan, baik itu mobil, sepeda motor, sepeda ontel, AC di rumah, handphone yang saudara bisa pakai, laptop, komputer, ya mungkin semua fasilitas di rumah.
Kadang-kadang kita air yang tidak mengalami kekeringan, tiap bulan kita masih bisa bayar rekening-rekening dalam situasi seperti ini. Pernahkah mengucap syukur? Saya belajar untuk mengucap syukur itu. Ya, kadang-kadang kita emang nggak sangka-sangka. Toto pelek retak, ganti pelek, ganti ban sekali, toto mesin cuci rusak. Waduh, ya kalau kita bilang waduh, ya waduh. Saya kadang-kadang cuma mengucap syukur saja. Bagaimana caranya ya? Saya yakin kalau Tuhan izinkan itu ya berterima kasih sama Tuhan, Tuhan akan atur semuanya dengan cara Tuhan. Jadi jika kita teliti, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang membahas tentang mengucap syukur. Artinya, hal pengucapan syukur adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Dan makanya dikatakan, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah. Yang tidak boleh diabaikan dan disepelekan. Nah, tahu kok saudara, orang bisa mengucap syukur kenapa? Karena hatinya gembira. Hatinya nggak terkontaminasi dengan situasi dan kondisi. Hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, inilah yang mendorong terciptanya mazmur pujian. Ya, Daud menulis dalam Mazmur 9 ayat 2 mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Ya, aku mau mengucap syukur. Orang yang hatinya bisa menguasai situasi, damai, dia bisa berdoa, pasti bisa mengucap syukur. Makanya hidup ini jalani saja. Jalani apa? Dengan bersuka cita. Nikmati saja katanya hidup ini dengan berdoa dan syukuri. Ya. Bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada-Nya. Karena pengucapan syukur itu seharusnya seperti napas hidup yang kita tak pernah berhenti untuk berhembus selama kita hidup. Kita memerlukan ya. Lawannya mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Jangan kita mengucap syukur. Kita mungkin bisa kecewa, ya. Kita mungkin bisa tersakiti dan sebagainya. Tapi belajar untuk mengucap syukur. Ya. Jangan kita ngomel-ngomel. Ingat, Tuhan itu selamanya tidak pernah salah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti itu yang terbaik buat kita. Hanya saja seringkali kita tidak mengerti apa yang maunya Tuhan. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, suka berdoa, kita mengerti, makanya bisa mengucap syukur. Kalau kita doa aja nggak pernah baru mengucap syukur, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa gitu. Ya. Nggak bisa orang ya doa aja nggak pernah, memang berdoa senantiasa. Ya. Jadi tetap berdoa itu berdoa senantiasa, baru bisa mengucap syukur senantiasa. Hal-hal yang baik ya atau buruk, keberhasilan, kegagalan, sakit, sehat, kelimpahan, kekurangan, suka, duka, itu warna-warni dalam kehidupan. Satu hal yang yang menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kan begitu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Saya percaya COVID pun ini diizinkan Tuhan ya. Beberapa hari yang saya baru renungkan ya, andai ya ini kenapa ya seluruh dunia mengalami COVID-19 pandemi ini ya, pasti ada sesuatu yang memang kita belum mengerti saja. Tuhan punya maksud. Tuhan bisa nggak menghentikan? Bisa ya. Bisa saja kalau Tuhan mau. Dan kita juga sudah berdoa kan, bukan kita saja, bukan saya saja, semua juga berdoa. Ya. Karena itu, tetaplah mengucap syukur. Ya. Hari Kamis yang lalu itu kita lihat berapa itu 2000 lebih itu, yang satu hari saja yang orang yang positif. Makin hari bukan makin berkurang, makin lama. Jadi kita bisa ngeri, tapi nggak usah ngeri, saudara-saudara. Ya. Jalani hidup ini, syukuri. Ya, nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan apa? Bersukacita, sehat, imun kita kuat. Tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, jadikan Tuhan segala-galanya. Dan mengucap syukur, berterima kasih. Begitu bangun, terima kasih buat napas kehidupan hari ini. Ya, sudah. Mau kemanapun gak ada yang aman. Yang aman hanya dalam Tuhan. Mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taati. Sekali lagi saya mau katakan, marilah kita bersama-sama ya, dalam kita menjalani kehidupan ini, hari-hari ini kita mau bukan hanya kita berdoa, tapi sebab itu jaga hati supaya kita tetap bersukacita, kita bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.